Ini yang stang sehernya seret. Oh, koclok banget bro. Pegang sekali, pegang sekali. Aku tenang kene, Bre. Atas saya dong orang. Panas lah. Nah itu seret mas bro, stangnya kemeretak banget nih. Akhirnya hancur guys. Ya. Ya. Oke guys, kita sambil pasang-pasang ini rasio ya. Mungkin dari beberapa sobat ada yang bingung ataupun bertanya-tanya, Bang, apa sih penyebabnya stang seher itu jebol ya? Mungkin dari beberapa faktornya ini stang seher bisa jebol karena mungkin udah menjumpai piston yang dua kali ya. Pertama itu adalah pistonnya itu selip untuk ring pistonnya itu gancir, telesnya bundet di exhaust manifold mas bro. Nah kemudian di kesempatan kedua kali ini dianya itu udah nggak kuat lagi mungkin ya, karena mungkin pistonnya itu sangat baret banget dan bahkan parah banget istilahnya, udah bunyi kelinding-kelinding tapi dibiarin aja. Nah mungkin itu adalah beberapa faktornya. Yang pertama itu adalah pistonnya yang terlalu kasar bunyinya, terus dibiarin aja. Kemudian yang dulu udah pernah keselip ya untuk ring pistonnya, dan mungkin kali ini tinggal remuknya saja untuk stang pistonnya itu mas bro. Selain dua faktor itu, tentunya oli juga mempengaruhi terhadap kerusakan dari stang piston ini mas bro. Bisa juga karena mungkin olinya terlalu bagus ya, atau mungkin terlalu buruk ya wes. Karena aku sebelumnya emang menggunakan oli yang paling murah untuk motor F1 ZR ini ya, kan, tetapi untuk di kesempatan kali ini tentunya aku ingin menggunakan oli yang sedikit berkualitas, tentunya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah, istilahnya di antara middle gitu ya mas bro ya. Dan poin yang ketiga mungkin karena mungkin balancernya itu terlalu berat, bisa juga karena itu adalah sebuah beban ya, karena pada saat awal ini menggunakan balancer adalah 1600, sehingga saya meminimalisir untuk balancernya untuk lebih ringan lagi. Dan
bisa di kisaran 750 ya, 750 gram untuk balancernya ya Mas Bro. Nah ini dia balancernya kemarin yang udah sempat kita review ya. Ini udah dimodifikasi ulang, udah dibuat lagi, udah dilangsingin lagi sehingga 750 gram setengahnya ya. Bang, kenapa sih balancernya itu dibikin ringan ya? Karena saya merasa kalau motor ini terlalu berat untuk balancernya ataupun merasa keberatan ya. Beban bunyi mesinnya itu merasa berat gitu Mas Bro, pakai balancer di 1600 gram. Karena ini motor buat tanjakan dan turunan ya. Tanjakan turunan berkelok-kelok Mas Bro, saya ringanin balancer ini sehingga tertemu yaitu 750 gram, sekitaran segitu ya. Untuk pastinya sekitaran segituan Mas Bro, karena biar tarikannya itu lebih ringan, kemudian ditanjakan juga makin oke. Jadi nggak hanya melulu di trek lurus begitu Mas Bro. Kalau balancer yang berat itu dominan di trek lurus Mas Bro. Nah sementara untuk balancer yang sedang seperti hal ini 750-800 itu bisa untuk naik turun bukit ya wis. Kalau untuk hanya sekedar 100 meteran mungkin lebih ringan lagi daripada 750 gram. Mungkin sobat bisa menggunakan balancer dengan berat yaitu adalah sekitar 400 gram, 300 gram atau mungkin 500 gram itu untuk drag ya, di 201 meter ya. Kalau 400 meter beda lagi, tentunya lebih berat lagi untuk balancernya begitu. Jadi balancer ini berpengaruh banget nih Mas Bro terhadap trek jalan yang dilalui ya, biar torsi ataupun power motor itu ndak loyo begitu. Oke guys, buat kamu yang butuh balancer langsung bisa DM aja di @alikasasi ataupun langsung hubungi marketplace yang ada di bawah ini ya Mas Bro, biar motor sobat tuh makin ngacir. Bang dari kemarin kok komersial mulu ya, nggak apa-apa. Alih-alih komersial, alih-alih kita berbagi ilmu begitu ya Mas Bro ya. Lanjutkan misinya. Ngomong bang, jam 12 bang. Masih rendang bang. Aja lali bang. Wih. Mentang-mentang urunnya mau rumah bang makan bakso biar rendang tuh sayuran aku kan rugi.
Oke guys, ini untuk bloknya saya memakai blok yang biasa aja karena yang originalnya itu udah udah oversize 150, jadi males nih mau buring ya, karena di buring itu biasanya kan agak mahal, itu sekitar 350 sampai dengan 400.000 itu dengan kualitas yang lumayan. Sementara untuk sama portingnya itu biasanya bisa menyentuh di angka 500 ribuan nih mas bro. Nah ini adalah buring originalnya dengan kode YP1 nih mas bro. Tuh, dengan kode YP1 sininya dalamnya bos-bosannya 4NR itu masih original. Ya kalau dijual ini mungkin masih laku di 200 ribuan nih mas bro. Ini oversize 150 mungkin seperti itu ya. Saya nggak memakai blok ini karena udah bautnya ada yang dol, ini maksudnya tempat bautnya ada dol yang ini jadi drat 14 nih mas bro. Kemudian ini drat 12 ini masih tiga-tiganya itu masih standar, cuman yang ini aja yang satu yang dratnya itu 14. Kalau bautnya itu masih tetap standar 12 semuanya. Kemudian untuk knalpot ini udah diganti satu, kalau ini masih standar 12 mas bro. Nah kemudian daripada saya buring dan karena mahal ya, jadi aku ganti aja yang biasa aja mas bro ya, biasa karena kan rakyat kelas bawah ya wes. Jadi aku sukanya ya ekonomis. Akan tetapi saya diperbaikin di saluran in. Di sebelah sini saya tuner, dan sebelah sini saya tuner ya, menyesuaikan dengan yang original ya, walaupun nggak 100% original ya. Karena pada dasarnya ini adalah produk yang biasa. Ini di sini ada mereknya seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat udah pada paham ya tentang merek ini ya. Susah untuk dibaca. Oke, kemudian saya tuner juga di bagian sini mas bro, di bagian lubang bilas itu yang tengah ini yang kecil itu. Nah saya tuner di bagian sini mas bro, bagian tengah itu biar lebih plong ya. Kalau standarnya blok ini itu agak kecil, jadi saya ndak suka, saya bikin plong biar nafasnya itu lebih plong gitu mas bro. Yo wis, tinggal kita pemasangan saja. Untuk penggarapan bloknya sih lumayan oke. Kita pasang seperti ini. Kalau semua packingnya nggak sesuai selera bisa dimodifikasi ya, atau mungkin nanti setelah dipasang ini pistonnya pas lubang bilasnya pas habis apa enggak. Kalau semua manda habis itu bisa ditambahin dengan packing, kalau semua berlebihan bisa dikurangin begitu mas bro. Karena biasanya untuk piston yang maju ataupun mundur juga berpengaruh banget terhadap performa ya. Biasanya kalau pistonnya itu ndak habis di lubang buang sini itu butuh. Nah biasanya kan piston ada yang sampai sini, ada yang cuma di tengah-tengahnya saja. Nah kalau di tengah-tengahnya itu patut untuk dicurigai ini mas bro. Mungkin kalau di tengah-tengah itu butuh packing biar si blok ini bisa lari ke atas gitu mas bro. Nah, nanti biar si piston itu bisa selaras dengan lubang bilas yang paling bawah gitu ya. Ini paketannya udah sama pen piston, ada ringnya juga, udah sama kancinya juga mas bro. Tinggal pasang aja nih. Wah ini yang ada keriting-keritingnya ya.
dipasang dengan keriting-keritingnya polen susah masuk nih Mas Bro. Wis aku rasa nganggo keriting-keriting yo susah masuk. Yoi. Oke guys, ini udah finishing, kita siap untuk menghidupkannya. Terlebih dahulu sebelum kita menghidupkannya, kita menggunakan bensin campur dahulu ya, sebelum kita mengandalkan pompa oli samping ya, karena biasanya itu untuk pompa oli samping kadang ada motor yang beres dan ada yang nggak beres ya. Jadi kita mengandalkan bensin campur aja seperti halnya untuk Vespa ya. Wis, Vespa Mas Bu. Langsung saja aku udah siapkan nih untuk bensin dan juga oli sampingnya. Oke guys, kita start engine langsung. Oke guys, itulah tadi ya mengenai F1 ZR yang udah diganti untuk spare part-nya seperti yang sedang sehar, ada blok, ada piston, ada rasionya juga udah diganti dan ini udah final, tinggal rapin-rapin aja dan nanti di setting-setting ulang gitu ya Mas Bro sesuai dengan keinginan. Oke, udah final untuk projectnya. Ini pesan nih buat sobat semua, kalau sama Mas Bro itu Ryan seperti halnya motor ini ya, untuk motor 2 tak usahakan kalau bensinnya menggunakan bensin campur dulu ya, biar enggak terjadi ngejim ataupun apa namanya membundat sehara ya.
Nah begitulah, biar nggak ngejim gitu, intinya kayak gitu. Sobat itu pakai aja bensin campur nih Mas Bro. Jadi bensin campur kalau seumpama 1 liter itu 1 tutup botol aja. Kemudian kalau 5 liter berarti taruhlah 5 tutup botol. Kalau mau dilebihin juga nggak apa-apa, itu lebih bagus ya karena masakin rayen ataupun rayen nih Mas Bro. Kemudian blayernya itu jangan terlalu gaspol yo, berbahaya. Cukup tipis-tipis saja Mas Bro, itu pesan saya. Jadi yang pertama itu pakai bensin campur, yang kedua itu blayernya jangan kepolen ya. Nah itu berangsur selama mungkin ya, mungkin kisaran 1 bulan atau mungkin 2 bulan begitu ya Mas Bro. Habis itu ya tetap biasa aja, makanya jangan terlalu over ya, karena yang over itu ndak baik ya. Karena kita mengingat itu adalah spare partnya yang murahan ya, bukan yang original dari pabrikan begitu Mas Bro.